Mari membuka hati untuk mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Evangelis Billy Graham. Saya ingin Anda membuka Alkitab bersama saya untuk khotbah terakhir ini pada pasal ketiga dari surat 2 Petrus. Malam ini saya ingin berbicara tentang tema tanda-tanda zaman, akhir dunia dan kedatangan kedua Yesus Kristus. Dan saya ingin Anda membuka bersama saya pasal ketiga, mulai dari ayat yang ketiga dalam 2 Petrus. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari terakhir akan tampil pengejek-pengejek. Perhatikan ungkapan itu, hari-hari terakhir. Kalian akan menemukannya berkali-kali dalam Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa akan ada suatu titik tertentu dalam sejarah yang dikenal sebagai masa akhir zaman atau hari-hari terakhir. Banyak orang berpikir bahwa kita sedang berada dalam masa itu. Tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti. Alkitab memperingatkan kita agar tidak berspekulasi tentang waktu, musim, atau tanggal. Namun, ada suatu masa tertentu yang diajarkan dalam Alkitab dan disebut sebagai hari-hari terakhir. Kemudian kata berikutnya adalah pengejek. Mereka berkata, Tuhan sudah mati. Kami tidak bisa menemukan Tuhan dimanapun. Kami sudah pergi ke luar angkasa. Kami tetap tidak bertemu Tuhan. Malaikat juga tidak kami temui di sana. Dan akan ada penggejek lain yang akan menggejek gagasan tentang penghakiman di masa depan. Mereka menggejek gagasan bahwa Yesus Kristus akan datang kembali. Mereka akan menertawakan seluruh gagasan itu. Frasa berikutnya memberitahu kita bahwa mereka hidup menuruti hawa nafsu mereka sendiri. Mereka tidak ingin Kristus datang dan mengganggu cara hidup mereka. Mereka mencintai hawa nafsu dan dosa mereka begitu dalam sehingga mereka tidak ingin Kristus datang. Dan mereka tidak bisa menerima gagasan bahwa Allah adalah Allah yang menghakimi. Kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih. Tetapi Alkitab juga mengajarkan bahwa Allah adalah Allah yang murka. Dia adalah Allah yang juga marah. Namun, itu bukan kemarahan emosional seperti yang kita miliki. Itu adalah kemarahan kekal terhadap kejahatan, amarah yang benar dan kudus. Seperti yang Yesus tunjukkan ketika ia masuk ke bait Allah dan mengusir para penukar uang. Amarah yang sama ketika ia menegur orang-orang Farisi dan menyebut mereka dengan berbagai sebutan dalam Matius pasal 23. Namun terutama, ia menuduh mereka sebagai orang-orang munafik. Para pengejek yang hidup menuruti hawa nafsu mereka sendiri. Dan kemudian Alkitab berkata, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu kala, dan bumi terbentuk dari air. Oleh hal itu dunia pada waktu itu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi langit dan bumi yang sekarang, oleh firman yang sama, terpelihara dan disimpan untuk api, untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Tetapi, saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu tidak mengetahui hal yang satu ini, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, seperti yang dianggap oleh beberapa orang sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kita, karena ia tidak menghendaki seorang pun binasa,
melainkan supaya semua orang datang kepada pertobatan. Namun ingatlah ini, hari Tuhan akan datang seperti penturi pada malam hari. Pada hari itu langit akan lenyap, dunia akan hangus oleh panas yang hebat, dan bumi serta segala yang ada di dalamnya akan terbakar habis. Roh Kudus menegaskan sesuatu yang diajarkan dari Kejadian sampai Wahyu, bahwa hari penghakiman akan datang, bahwa dunia ini suatu hari nanti akan berdiri di hadapan penghakiman Allah. Kamu akan berdiri di sana sebagai individu. Kita akan berdiri di sana sebagai bangsa. Kita akan berdiri di sana sebagai masyarakat untuk memberikan pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Alkitab mengajarkan bahwa menjelang akhir zaman, ketika kita semakin mendekati akhir itu, akan menjadi masa berbahaya, penuh perang, kehancuran, pelanggaran hukum, dan kenajisan moral. Begitu besar dan mengerikan sehingga Allah sendiri harus turun tangan dan menghentikan semuanya. Kalau tidak, akan terjadi genosida rasial. Sekarang dengarkan apa yang dikatakan Yesus. Dengarkan apa yang dikatakan oleh kitab Matius 24 ayat 21 sampai 22. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Allah berkata, Aku tidak akan membiarkan umat manusia menghancurkan dirinya sendiri dalam perang nuklir. Aku akan menghentikannya, dan aku akan menyelamatkan demi orang-orang pilihan. Itulah sebabnya sangat penting bagi orang-orang percaya, meskipun kita hanyalah sekelompok minoritas. Tapi demi kita, umat manusia akan diselamatkan. Karena kumpulan kecil dari orang-orang percaya yang setia, maka umat manusia akan diselamatkan. Itu yang dikatakan oleh kitab suci. Itulah yang Yesus katakan. Dan ayat-ayat seperti ini jarang sekali dikhotbahkan sekarang. Kamu tahu, di zaman ini yang berkhotbah mengenai penghakiman dan Armageddon bukanlah para pendeta, tetapi para ilmuwan. Para ilmuwanlah yang berkhotbah sekarang. Kita yang berdiri di mimbar diam dalam hal ini, padahal Alkitab penuh dengan hal-hal semacam itu. Kita seharusnya mengajarkan kepada jemaat, memperingatkan mereka, menunjukkan jalan keselamatan. Dari generasi di zaman itu, hiduplah seorang laki-laki yang percaya kepada Allah. Ia berjalan bersama Allah. Allah berkata, segalanya telah menjadi begitu jahat, begitu penuh kekerasan. Aku akan memusnahkan umat manusia dan memulai lagi dari awal. Lihatlah, ketika Allah menciptakan manusia, Ia memberikan kepadanya sebuah anugerah yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Ia menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri dan memberinya kebebasan untuk memilih. Manusia menggunakan kebebasan ini dan menjadikannya sebagai kebebasan tanpa batas. Ia menuruti kehendaknya sendiri, memberontak terhadap Allah, dan mulai hidup dengan caranya sendiri. Dan Allah berkata, jika engkau memberontak terhadap aku, engkau akan mati. Sejak saat itu, manusia telah menderita dan mati. Ditentukan bagi manusia untuk mati satu kali, dan sesudah itu dihakimi. Karena pemberontakan kita adalah pemberontakan terhadap Allah. Kita semua adalah pemberontak. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua berada di bawah hukuman mati.
Kita semua berada di bawah penghakiman Allah. Upah dosa ialah maut. Namun di tengah-tengah generasi pada zaman itu, hiduplah seorang laki-laki yang percaya kepada Allah. Namanya adalah Nuh. Kita juga memiliki beberapa orang saat ini yang percaya kepada Allah. Di setiap negara dan setiap kota di dunia, dari Moskow hingga Beijing, yang percaya kepada Allah. Mereka mungkin harus melakukannya secara diam-diam, tetapi mereka percaya. Ketika Putri Stalin datang ke negara ini, putri dari Joseph Stalin, ia telah dibesarkan dalam ateisme intelektual. Ia berkata, saya tidak bisa lagi hidup di dunia yang tidak memiliki Allah. Dan ia berkata, di seluruh Uni Soviet ada orang-orang percaya. Bahkan di dalam partai komunis sendiri ada orang-orang percaya. Kamu lihat, ada orang-orang yang mungkin menyatakan diri sebagai ateis. Tetapi jauh di dalam hatinya, mereka memiliki iman, rahasia dan keyakinan tersembunyi bahwa Allah itu ada. Nuh percaya kepada Allah di tengah-tengah generasi yang sesat itu. Dan ia berani berdiri sendirian. Ia berani berdiri dan berkata, aku percaya pada masa ketika seluruh arus dunia menentang iman apapun. Saya katakan kepadamu hari ini, untuk berdiri di salah satu universitas kita yang modern dan mengatakan, aku percaya kepada Allah. Atau mengangkat Alkitab sambil berkata, aku percaya bahwa kitab ini adalah firman Allah yang diilhamkan. Tindakan seperti itu membutuhkan keberanian yang besar. Ada banyak profesor yang hidupnya menyendiri di kampus, para profesor Kristen. Ada banyak mahasiswa dalam kelas yang hidup menyendiri secara rohani karena percaya kepada Kristus, percaya kepada Allah, dan percaya kepada Alkitab. Allah memiliki umatnya yang tersebar di seluruh dunia. Dan kebaktian seperti ini menyatukan mereka. Dan banyak di antara kalian yang akan kembali dan harus berjuang dalam 1000 pertempuran dengan dirimu sendiri atau dengan orang lain. Itulah maksud Yesus ketika ia berkata, pikul salibmu dan ikutlah aku. Tanggunglah hinaan terhadapku. Pergi bersamaku keluar perkemahan dan hiduplah di tempat yang tidak populer. Apakah engkau mau melakukannya? Ia berkata, hitunglah biayanya, engkau mungkin harus berdiri sendirian. Nuh berdiri sendirian. Dan suatu hari Allah datang kepadanya dan berkata, no, aku akan memusnahkan umat manusia dengan air bah. Aku akan membuat hujan turun selama 40 hari, 40 malam. Dan aku ingin engkau membangun sebuah kapal, menyelamatkan keluargamu, dan menyelamatkan binatang-binatang. Dan Alkitab berkata bahwa Nuh percaya kepada Allah. Nuh tidak berdebat dengan Allah. Setelah diperingatkan oleh Allah tentang hal-hal yang belum kelihatan, belum ada bukti saat itu, digerakkan oleh iman, dan dengan rasa takut ia mempersiapkan bahtera. Perhatikan apa yang menggerakkannya, rasa ketakutan. Dia pun mempersiapkan bahtera. Jika ada satu generasi yang berhak digerakkan oleh rasa takut dan bertobat kepada Allah, itu adalah generasi kita. Judul-judul berita seolah-olah berteriak kepada kita saat mereka berkhotbah kepada kita setiap hari. Ketua Mahkamah Agung, Mr. Warren, pernah berkata bahwa ia selalu membaca bagian olahraga terlebih dahulu untuk melihat apa yang telah dicapai manusia. Dan kemudian ia beralih ke halaman depan untuk melihat kegagalan manusia. Dan ada banyak kebenaran di dalamnya. Allah berkata,
No, aku ingin engkau membangun kapal ini. Panjangnya 137 meter, lebarnya 14 meter, dan tingginya 23 meter. 3 tingkat, 1 jendela, 1 pintu di sampingnya. Dan aku ingin engkau menyelesaikannya secepat mungkin. Dan Nu mulai membangun. Orang-orang menertawakan dan mengejeknya. Mereka mengira dia sudah gila. Tetapi tentu saja ia membayar upah tinggi. Dan mereka bekerja untuknya dan membantunya. Namun tetap menertawakannya. Dan selama masa itu, selama mereka membangun kapal itu, 120 tahun untuk menyelesaikannya, Nu berkhutbah dan memperingatkan orang-orang. Bertobatlah, penghakiman akan datang, percayalah. Tetapi mereka tidak percaya dan malah menertawakan dan mengejeknya. Saat itu, Allah bisa saja mengirimkan penghakiman lebih awal. Tetapi ia tidak melakukannya. Dan Allah memiliki rahasia. Orang tertua yang pernah hidup berumur 969 tahun. Namanya adalah Methuselah. Mengapa dia menjadi orang tertua yang pernah hidup? Pernahkah kamu memikirkannya? Tahukah kamu apa arti namanya? Methuselah artinya ketika dia mati, maka akan dikirimkan. Artinya, selama Methuselah masih hidup, Allah tidak akan mengirim air bah. Di hari ketika Methuselah meninggal, datanglah air bah. Allah menggunakan dia sebagai simbol kasih karunia, dan kesabarannya. Dan Methuselah terus hidup atas kesabaran Allah dan kasih Allah. Methuselah dalam Alkitab sebagai gambaran kasih, belas kasihan dan anugerah. Allah bisa saja menghakimi mereka bertahun-tahun sebelumnya, tetapi ia tidak melakukannya. Methuselah tetap hidup. Dan pada hari ia mati, datanglah air bah. Lalu apakah yang Allah gunakan dalam generasi kita saat ini? Pada zaman Nuh, Allah memakai bahtera dari kayu untuk menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan. Hari ini, Allah telah menyediakan sebuah bahtera lain bagi dunia. Dan bahtera itu adalah salib Yesus Kristus. Allah berkata kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu. Dan Alkitab berkata, Tuhan menutup pintu itu. Ketika pintu itu tertutup, tidak ada lagi jalan keluar. Hujan mulai turun. Air naik semakin tinggi. Dan setiap orang yang berada di luar bahtera binasa. Orang-orang mungkin berlari ke gunung. Tetapi air terus naik. Mereka mungkin berpegangan pada dahan-dahan pohon. Tetapi air terus naik. Mereka berteriak, minta tolong. Tetapi pintu telah tertutup. Dan suatu hari nanti, pintu keselamatan bagi dunia ini akan tertutup juga. Sekarang, pintu masih terbuka. Yesus berkata, barang siapa masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Tapi suatu hari, pintu itu akan tertutup. Kita tidak tahu kapan. Mungkin malam ini. Mungkin 1000 tahun lagi. Tetapi akan tiba saatnya ketika Allah berkata, cukup. Dan dunia ini akan dihakimi sebagaimana dunia zaman Nuh dihakimi. Alkitab berkata, seperti pada zaman Nuh, demikianlah juga kelak kedatangan anak manusia. Mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan, artinya mereka hidup seperti biasa, sibuk dengan urusan dunia ini. Dan tidak sadar bahwa air datang dan melenyapkan mereka semua. Begitu juga yang akan terjadi ketika Yesus Kristus datang kembali.
kita hidup di dunia yang makin mirip dengan zaman Nuh. Kekerasan, ketamakan, keserakahan, kejahatan seksual, pemberontakan terhadap Allah, dan kehancuran moral. Semuanya sama. Kita memiliki teknologi yang lebih maju, tetapi hati manusia tetap sama. Yesus Kristus berkata bahwa pada akhir zaman, dunia akan seperti pada zaman Nuh. Dan dunia ini akan dihakimi bukan dengan air, tetapi dengan api. Suatu hari bumi dan segala isinya akan hangus. Tetapi ada satu bahtera keselamatan bagi generasi ini. Dan bahtera itu adalah salib Kristus. Kita semua sedang berdiri di hadapan Allah yang suci, sama seperti orang-orang pada zaman Nuh. Kita semua telah berdosa. Kita semua telah gagal. Kita semua pantas menerima hukuman. Tetapi Allah dalam kasih dan belas kasihannya berkata, Aku mengasihimu, aku ingin menyelamatkanmu. Aku tidak mau seorang pun binasa. Dan karena itu, Ia mengutus putranya yang tunggal Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib. Dan di atas kayu itu Kristus menanggung dosa-dosa kita. Darahnya yang tercurah menjadi harga penebusan kita. Dan sekarang Allah berkata, barang siapa percaya kepada anakku akan diselamatkan. Kita tidak diselamatkan karena kebaikan kita. Kita tidak diselamatkan karena agama kita. Kita tidak diselamatkan karena perbuatan kita. Kita diselamatkan karena iman kepada Kristus dan karyanya di kayu salib. Nuh diselamatkan karena iman. Ia percaya kepada Allah. Ia mempercayai firman Allah dan bertindak berdasarkan firman itu. Dan itulah yang diminta Allah darimu malam ini. Bukan sekedar agama, bukan sekedar gereja, tetapi iman pribadi kepada Kristus. Masuklah ke dalam bahtera itu, bahtera keselamatan, karena pintunya masih terbuka. Dan ketika engkau masuk, Allah akan menutup pintu itu dari dalam. Engkau akan aman. Engkau akan diselamatkan. Engkau akan hidup untuk selama-lamanya. Karena Yesus berkata, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Dan suatu hari nanti, badai besar akan datang. Badai penghakiman Allah atas dosa manusia. Tetapi, mereka yang berada di dalam Kristus akan aman. Engkau tidak akan pernah lagi dihakimi. Engkau tidak akan pernah lagi dipisahkan dari Allah. Engkau akan berada bersama Dia untuk selama-lamanya. Malam ini Allah berbicara kepada sebagian dari kalian. Engkau tahu di dalam hatimu bahwa engkau perlu masuk ke dalam bahtera itu, bahtera keselamatan. Datanglah kepada Kristus malam ini. Serahkan hidupmu kepadanya. Dan Allah akan mengampunimu, menebusmu, dan menulismu di dalam buku kehidupan. Engkau akan diselamatkan sebagaimana Nuh diselamatkan. Bangkitlah dan datanglah, jangan biarkan iblis menahanmu. Bangkitlah dan datanglah, kami akan menunggumu.